Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmianti, NIM 12050126068 dari jurusan Teknik Informatika UIN Suskaryau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan causal join yang merupakan tugas 4 dari mata kuliah basis data. Jadi di sini kita konekkan terlebih dahulu dengan user yang telah kita buat. Nah, kemudian coba kita lihat keseluruhan tabel dari user jual beli. Nah, jadi di sini ada 8 tabel, yaitu customer, barang, transaksi jual, detail barang jual, supplier, sales, transaksi beli, dan detail barang beli. Nah, coba kita lihat dari tabel customer. Jadi di sini pada tabel customer itu ada ID customer, nama, dan alamat. Nah, ini merupakan data dari tabel customer. Kemudian coba kita lihat dari tabel barang. Nah, ada ID barang, nama, satuan, dan harga satuan. Nah, ini merupakan data dari tabel barang, ada barang 1, barang 2, barang 3, dan barang 4. Nah, kemudian coba kita gunakan operator di mana harga satuannya itu kecil sama dengan 65.000. Ada nggak? Nah, jadi di sini ada 3 barang dengan masing-masing barang itu kecil sama dengan 65.000. Nah, kemudian coba kita gunakan operator in, di mana harga satuannya itu in 20.000 dan 54.000. Nah, jadi di sini ada 2 barang, yaitu barang 1 dan barang 4. Nah, kemudian coba kita gunakan satu lagi, select gunakan like, jadi where nah, di sini kita gunakan untuk customer, select nama dari tabel customer, di mana namanya itu Nah, jadi maksudnya di sini penggunaan like ini berarti pada karakter pertama itu terserah, karakter keduanya itu berarti U, dan kata atau karakter terakhirnya terserah. Jadi yang ditentukan di sini hanya karakter kedua, yaitu U. Jadi Yusuf. Coba kita lihat ulang ya, dari tabel customer. Nah, jadi di sini ada Ahmad, Zeta, Tina, dan Yusuf. Jadi yang hanya memiliki karakter keduanya itu U, jadi hanya Yusuf. Makanya di sini yang keluar hanya Yusuf. Nah, kemudian penggunaan join. Jadi jenis-jenis join itu ada natural join dengan klausa natural join, kemudian join dengan klausa using, join dengan klausa on, join outer, ada left outer join, right outer join, dan full outer join. Kemudian yang terakhir yaitu cross join. Nah, jadi di sini
coba kita gunakan yang pertama yaitu natural join. Jadi di mana natural join ini didasarkan pada semua kolom dalam kedua tabel yang memiliki nama dan jenis data yang sama. Jadi klausa ini dia memilih baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Jadi jika kolom yang namanya itu sama dan memiliki jenis data yang berbeda, maka akan menghasilkan kesalahan. Nah, coba kita contohkan. Select. Coba kita gunakan pada kita ingin menampilkan tabel ada ID barang, nama, satuan, harga satuan, dan kuantitas. Jadi pada tabel barang itu coba kita lihat barang. Nah, jadi di sini pada tabel barang itu hanya ada ID barang, nama, satuan, dan harga satuan. Nah, kita ingin menampilkan satu tabel yang ada kuantitasnya. Jadi di sini pada tabel barang ini tidak ada kuantitas, jadi kita joinkan dengan tabel yang lain yang ada kuantitasnya, yaitu detail barang jual. Select, coba kita buktikan dash detail barang jual. Nah, jadi di sini kan ada kuantitas. Nah, kita ingin menampilkan semua tabel barang, kemudian tambahannya itu kuantitas pada tabel detail barang jual. Nah, coba kita joinkan, select dari tabel barang, gunakan natural join, dijoinkan dengan tabel detail barang jual. Nah, jadi pada tabel yang dihasilkan ini ada ID barang, nama, satuan, harga satuan, dan kuantitas. Nah, natural join itu membuat join dari semua kolom dengan nama dan jenis data yang sama. Nah, kemudian coba kita gunakan klausa on. Jadi pada klausa on ini gunanya itu untuk menentukan kondisi arbitrer atau menentukan kolom yang akan digabungkan. Pada klausa on, dia memudahkan pemahaman kode. Kemudian dia membuat equijoin antara dua tabel menggunakan satu kolom dengan nama yang sama, apapun jenis datanya. Nah, klausa on ini dia membuat equijoin antara dua tabel menggunakan satu kolom dari setiap tabel, apapun nama atau jenis datanya. Jadi kalau pada klausa using, dia foreign key dari tabel 1 itu sama dengan primary key pada tabel kedua. Tapi kalau pada klausa on dia boleh berbeda. Nah, jadi di sini coba kita gunakan klausa on. Tabel barang dijoinkan dengan tabel detail barang jual. On, menggunakan klausa on, barang ID barang itu sama dengan detail barang jual, ID barang. Nah, jadi di sini ada dua tabel yang digabungkan menjadi satu dengan menggunakan join klausa on. Jadi di sini pada tabel barang itu foreign key-nya atau relasinya itu ke detail barang jual, yaitu ID barang, dan kemudian referensinya itu atau tabel referensinya detail barang jual dengan primary key ID barang. Nah, yang sebelumnya kan hanya dua tabel yang dijoinkan. Kita ingin menampilkan atau menjoinkan dari 3 tabel. Yang sebelumnya itu ada ID barang, nama, satuan, harga satuan, dan kuantitas.
Kemudian kita ingin menampilkan total. Jadi kita tampilkan total untuk tambahan dari tabel sebelumnya. Nah, coba kita lihat total itu ada di tabel mana? Transaksi jual. Nah, total ada di transaksi jual. Coba kita di sini kita joinkan untuk tabel berikutnya, yaitu transaksi jual. Nah, jadi di sini maksudnya yang sebelumnya itu kan hanya sampai baris kedua, itu menggabungkan dua tabel, kemudian kita ingin menampilkan tambahannya itu total, jadi kita gunakan tabel transaksi jual untuk dijoinkan dengan dua tabel sebelumnya. Nah, jadi di sini tampil ID barang, nama, satuan, harga satuan, kuantitas, dan total. Jadi di sini maksudnya pada tabel barang itu foreign key-nya ID barang yang berelasi dengan tabel detail barang jual yang merupakan referensi, dan ID barang ini merupakan primary key dari tabel detail barang jual. Nah, sama halnya dengan baris ketiga, yaitu detail barang jual, kemudian ini foreign key yang berelasi dengan transaksi jual, dan ID faktor jual ini merupakan primary key dari tabel transaksi jual. Nah, kemudian klausa berikutnya yaitu outer. Jadi di sini ada outer kiri, outer kanan, dan full outer. From the barang left join dengan tabel detail barang jual. On tabel barang dengan detail barang jual. Jadi di sini ada ID barang dan kuantitas. Nah, di sini tidak terlihat penggunaan dari left outer join itu sendiri karena di sini tidak ada yang nilainya 0, dia berisi semua. Nah, sama halnya dengan right, full, jadi pasti isinya sama. Nah, coba kita full. Nah, dia tidak terlihat berbeda, tapi penggunaannya itu berbeda dan tampilannya itu berbeda karena di sini datanya itu tidak ada yang 0, makanya dia isian dari dijoinkan left outer join, right outer join, dan full outer join itu sama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membuat cross join. Jadi pada klausa cross join ini dia menghasilkan produk silang dari dua tabel. Nah, ini disebut dengan produk Cartesian di antara dua tabel. Nah, seperti ini tampilan dari cross join, dia menghasilkan produk silang dari dua tabel. Nah, kemudian selanjutnya yaitu coba kita gunakan atau implementasikan dari fungsi. Di sini saya gunakan fungsi manipulasi huruf dan manipulasi karakter. Nah, select nama dari tabel barang, di mana lower barang. Nah, kemudian coba kita gunakan fungsi dari manipulasi karakter. Jadi pada fungsi manipulasi karakter ini dia digunakan
untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Jadi cara yang pertama yaitu dengan menggunakan concat, atau dia itu fungsinya untuk menggabungkan dua nilai menjadi satu. Select. Nah, jadi dia menggabungkan dua buah string ini menjadi satu. Kemudian kita coba gunakan dari fungsi manipulasi karakter ini, yaitu RPAD atau rpad, di mana fungsi dari rpad itu sendiri untuk mengisi sisi kanan string karakter dengan menghasilkan nilai rata kiri. Nah, jadi di sini maksudnya itu dia ada 7 karakter. Yang zeta ini kan baru 4 karakter. Nah, dia ada 7 karakter, berarti sisanya itu diisi dengan tanda bintang. Jadi makanya zeta, bintang, bintang, bintang. Yang totalnya itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian coba kita gunakan lagi yang lainnya, itu trim. Jadi fungsi dari trim ini untuk menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Di sini fungsinya itu menghapus karakter pertama, yaitu Z, menjadi eta. Nah, kemudian yang kedua, trailing. Ini tidak terlihat, coba kita ini ganti menjadi A. Nah, jadi Z, dia menghapus karakter terakhirnya, yaitu A, jadi Z. Kemudian penggunaan dari fungsi manipulasi karakter replace, yaitu pada nama Zeta dan Ahmad, huruf A pada masing-masing karakter diubah menjadi huruf I. Jadi Zeti and Ahmid. Huruf A pada Zeta, kemudian huruf A pada Ahmad diubah menjadi I. Jadi Zeti dan Ahmid. Mengapa huruf A ini tidak berubah menjadi I? Karena dia huruf kapital. Jadi huruf kapital itu berpengaruh. Coba kita buktikan. Kita ubah menjadi A, yes, A kecil. Nah, jadi dia Zeti and Ihmid, berubah huruf A-nya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.